Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Prandini. Saya berasal dari kelas 1D. Saya akan membacakan kembali tentang akidah Islam yang berisikan 10 materi. Materi pertama itu ada akidah dasar Islam, Islam sebagai wahyu, perkara yang membatalkan akidah, integrasi akidah dan dakwah, izzatul Islam wal muslimin, wasatiyah dalam akidah, aliran mazhab akidah, bahaya liberalisasi akidah, mengikuti dan meneladani Rasul. Yang terakhir itu ada hari kiamat. Nah, selanjutnya itu ada materi pertama, yaitu akidah dan prinsip dasar Islam. Definisi akidah. Akidah menurut bahasa berasal dari kata al-aqdu, yang artinya ikatan. Sedangkan menurut istilah yaitu keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu penting, ya, sebagai sebuah keyakinan totalitas yang tidak boleh dicampur adukan. Syahadat berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki makna persumpahan atau persaksian. Bersumpah atau bersaksi. Syahadat itu memiliki 2 rukun. Yang pertama ada an-nafyu, penafian, meniadakan. Yang kedua ada al-isbat, penetapan. Materi kedua itu ada Islam, agama wahyu. Islam memiliki makna tunduk, patuh, tidak membangkang atau menentang. Asal katanya itu aslama, yuslimu, islaman, failnya muslimun. Jadi orientasinya kepada rahmatan lil alamin, orientasinya kepada tunduk patuh terhadap aturan Allah. Aslama wajhahu lillah, menyandarkan kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sandaran yang sangat kuat, sehingga mentalnya pun menjadi mental yang kokoh, yang kuat. Itu pula ciri khas Islam. Nah, Islam juga memiliki beberapa karakter. Yang pertama itu ada syumuliyah, komprehensif, ada alamiah, universal, ada ilahiyah, rabbaniyah, insaniyah, waqiyah, wasatiyah, al-wuduh. Nah, yang terakhir ada al-jam'u baina asabat wal muronah. Materi yang ketiga itu ada perkara yang membatalkan akidah, yaitu syirik akbar, syirik besar ya, kayak mempunyai keyakinan selain Allah, tidak percaya adanya Allah, tidak percayanya akan ada hari kiamat, tidak mempercayai qadar dan qadar gitu ya. Syirik kecil, beribadah namun ada perasaan riya. Jadi dia tuh beribadah nih, mau beribadah tapi pengen gitu dilihat sama orang. Ya jadi itu termasuk riya gitu ya, syirik kecil. Ada murtad, aridah, sihir, santet, bermain dengan setan, terus mengaku jadi seorang nabi, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Intinya itu jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi yang keempat ada integrasi akidah dan dakwah. Dakwah itu salah satu isi meluruskan akidah umat. Minazulumati ilan nur, keluar dari kegelapan. Dakwah merubah yang tadinya bodoh menjadi berilmu, jahil menjadi alim, yang tadinya immoral menjadi bermoral gitu. Nah, selanjutnya materi yang kelima itu izzatul Islam wal muslimin. Kata izzah seakar dengan kata aziz, yang berarti perkasa, mulia, kuasa, agung, jaya, berkekuatan dahsyat. Jadi kata izzatul Islam wal muslimin yaitu suatu kejayaan Islam dan pemeluknya. Salah satu cara agar mendatangkan izzah adalah dengan cara berjuang. Bisa juga dengan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Izzah itu ada pada kemajuan sains dan teknologi,
Izah juga ada pada dakwah, mengajak orang lain supaya kembali ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala tuntun gitu ya. Jadi, tugas kita itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Izah juga bisa didapatkan dengan cara tauhid. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga bisa mendatangkan izah. Karena sabar dan syukur gitu. Kalau orang yang nggak sabar, mau apa coba? Orang ketika dia tidak sabar menghadapi tantangan hidup, akhirnya putus asa. Nah, selanjutnya materi yang keenam itu ada wasatiyah dalam akidah. Wasatiyah yaitu pertengahan dalam agama. Umat tawasato ialah umat yang adil, umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Islam menjadi agama global ketika memiliki konsep umat tawasato. Itu artinya tadi ya, Islam yang adil gitu. Jadi seorang muslim itu harus tegas, tidak menyimpan, tidak ifrat, tidak berpecah belah. Agama bisa terjaga dengan wasatiyah. Karena orang-orang zaman dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atau wasatiyah dalam beragama itu tidak ifrat, tidak tafrid, ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Wasatiyah itu pertengahan dalam beragama menyebabkan agama itu tetap utuh, yaitu himayatuddin, menjaga agama. Ada manfaat wasatiyah ya, itu terjaganya akidah umat, terjaga muamalahnya, terjaga akidahnya, terjaga akhlaknya, pikirannya juga terjaga. Orang wasatiyah itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan juga taat kepada ulil amri. Ulil amri itu orang-orang yang mencintainya. Rakyat mencintai pemimpin, pemimpin mencintai rakyat. Kesan baiknya wasatiyah itu menjaga umat, himayatul ummah, menjaga negara, himayatul daulah. Selanjutnya materi yang ketujuh itu ada aliran mazhab akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat Rasul. Terus ada juga Khawarij, kelompok takfiri. Itu yang suka mengafirkan orang gitu, yang bukan kelompoknya. Nah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kita senantiasa mencocokkan kehidupan kita dengan sunnah Nabi, baik ucapan Nabi, ketetapan Nabi. Intinya berkaitan dengan Nabi SAW. Kalau jamaah yaitu sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, yang melihat Nabi, mencontoh Nabi itu pada zaman Nabi dulu ya. Terus ada wal jamaah yaitu tabiin yang hidupnya mencontoh Nabi, sama tadi ya, ulama-ulama yang berpedoman kepada sahabat, tabiin, tabi'u, tabiat, disebut jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu akidah keyakinan para nabi pada kitab, kepada hal yang goib terhadap Al-Quran, Sunnah. Ada 3 model bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, yaitu mazhab Ahlul Dasar, mazhab Ahlul Hadis, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Kesimpulannya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu keyakinan, iman kepada Allah SWT, kepada Nabi, hal yang gaib, kepada kitab, kepada akhirat. Materi yang ke-8, bahaya liberalisasi akidah. Liberalisasi sebagai sebuah sistem pemikiran tujuannya untuk pembebasan pemikiran di tengah-tengah umat manusia yang selama ini dikekang sebagai doktrin. Gagasan Islam liberal itu tertolak karena memang agama-agama yang ada di kita itu 6 agama ya. Mereka gak mau melirik, mereka tidak setuju kalau salam itu dicampur-campur, karena itu kan liberalisasi salam gitu. Tujuan mempelajari liberalisasi itu untuk meneruskan mengedukasi masyarakat supaya tidak terjebak terhadap pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh, pemikiran yang liberal atau fitnah yang menyesatkan. Isu-isu liberal itu LIL, liberalisasi ibadah, pluralisme, salam. Nah, selanjutnya materi yang ke-9 itu mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW.
Sikap atau bentuk kecintaan kita terhadap Rasul yaitu mentaati semua yang diperintahkan Rasulullah, membenarkan semua perkara yang beliau kabarkan, menjauhi semua yang beliau larang, mencintai Rasulullah SAW. Konsekuensi syahadat, menantinya, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarang. Selanjutnya, materi yang ke-10 itu ada hari kiamat. Beriman kepada hari akhir, hari kiamat yaitu rukun iman dan sebagian dari kepercayaan kepada alam gaib. Nah, nanti itu ada hari kiamat itu ada 3 tiupan sangkakala ya. Yang pertama itu mematikan seluruh makhluk bumi. Nah, yang kedua membangkitkan semua makhluk bumi dan dihisap di padang mahsyar. Nah, maka dari itu kita harus menyiapkan bekal agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut 10 materi yang rangkuman dari materi akidah Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.